kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sidang skripsi hari ini oleh Saudara Eva Yulianti dengan NPM 2019-804-285 akan dimulai. Silakan Saudara Eva untuk share screen dan waktu presentasinya 10 menit. Kemudian nanti dilanjut demo program dan tanya jawab. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kepada Ibu Nurasiah dan Bapak Yoga Prihastomo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian ataupun skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Eva Yulianti, NPM 2019-804-285. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Rancangan Sistem Informasi Pengukuran Hasil Kinerja Karyawan Produksi PT Egel Indofarma. Nah, di sini ada latar belakang penelitian. Jadi latar belakang dari penelitian ini yaitu perhitungan kinerja karyawan produksi masih dilakukan secara manual. Dinilai kurang efektif dan efisien dari segi waktu dan rentan terjadi kesalahan perhitungan. Karena itu, akibatnya adanya keterlambatan penyaluran bonus atau kompensasi kepada karyawan. Di sini ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya mengukur kinerja karyawan produksi pada PT Egel Indofarma. Lalu pengambilan sampel berasal dari Departemen Produksi PT Egel Indofarma. Dan yang terakhir, penelitian ini diukur berdasarkan data yang diperoleh dari pihak manajemen perusahaan dan data hasil produksi diperoleh dari kalkulasi setiap selesai produksi. Lalu ada rumusan masalah. Di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana proses untuk mengukur kinerja karyawan produksi berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI. Yang kedua, bagaimana pembuatan sistem untuk mengukur hasil kinerja karyawan produksi. Lalu yang terakhir, bagaimana sistem dapat membantu perhitungan bonus karyawan. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses pengukuran kinerja karyawan produksi PT Egel Indofarma dengan menggunakan metode Key Performance Indicator. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pembuatan sistem pengukuran hasil kinerja karyawan produksi. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana perhitungan bonus karyawan dengan menggunakan sistem. Lalu di sini ada bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini peneliti melakukan 3 langkah. Yang pertama observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui kendala apa aja nih yang dihadapi dan untuk mengetahui kebutuhan informasi. Lalu ada wawancara, yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada pihak PT Egel Indofarma. Dan yang terakhir yaitu studi pustaka, yaitu proses mencari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian. Lalu di sini metode pengembangan sistem yang dipakai yaitu metode waterfall atau metode air terjun dengan ada beberapa langkah. Yang pertama perencanaan, yaitu proses merencanakan atau merancang sistem seperti apa yang akan dibuat. Lalu analisa, yaitu analisa sistem yang berjalan dan sistem yang seperti apa yang nantinya akan dibuat. Lalu desain di sini yaitu mendesain program yang nantinya akan dibuat. Lalu coding, proses masukkan coding. Selanjutnya testing atau pengujian, apakah program berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Lalu yang terakhir maintenance atau pemeliharaan. Lanjut, di sini ada use case sistem berjalan. Use case sistem berjalan di sini melibatkan 3 aktor. Yang pertama yaitu HR. Di sini HR memiliki akses yang pertama mengisi form karyawan, lalu data karyawan, lalu menentukan indikator nilai, selanjutnya menerima laporan, hitung kinerja by Excel, dan di sini ada admin. Admin di sini yaitu bertugas untuk input data karyawan by Excel, membuat laporan by Excel, dan karyawan yaitu extend dari hitung kinerja menerima bonus. Lalu selanjutnya di sini ada use case sistem usulan. Use case sistem usulan di sini juga melibatkan 3 aktor. Yang pertama HR yaitu memiliki akses login, lalu data divisi, include ke data karyawan, selanjutnya data indikator nilai,
include kehitung kinerja dan extendnya bonus karyawan, lalu akses laporan. Selanjutnya admin yaitu login, lalu melihat data pengguna. Lalu karyawan di sini memiliki akses login, bonus karyawan, lalu logout. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu sistem yang berjalan di PT Egel Indofarma masih dilakukan secara manual yang dinilai kurang efektif dan efisien sehingga terjadi keterlambatan penyaluran bonus karyawan. Nah, jadi dibutuhkan sistem di sini dirancang sistem berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dengan media database MySQL dan metode waterfall yang bertujuan untuk mempermudah pihak HR dalam menghitung hasil kinerja dan pemberian bonus bisa dilakukan tepat waktu. Lalu yang terakhir saran bagi perusahaan yaitu dibutuhkan pelatihan kepada user dalam menjalankan programnya. Lalu user juga diharapkan lebih teliti untuk meminimalisasi human error agar data dan informasi yang dihasilkan lebih akurat. Untuk mahasiswa yang mengambil skripsi selanjutnya diharapkan bisa dapat memantau aktivitas dan efisien program untuk perkembangan program selanjutnya. Baik Pak, sudah selesai, langsung ke demo Pak. Ya, silakan. Di sini ada menu masuk atau login. Dan ini tampilan beranda ketika kita sudah login. Di sini ada data divisi, data karyawan, indikator nilai, hitung kinerja, bonus karyawan, data pengguna, dan laporan. Lalu data divisi, kita bisa menambahkan data divisi, bisa mengubah dan menghapus. Tambah data berhasil disimpan. Lalu selanjutnya ada data karyawan. Di sini kita bisa create data karyawan. Pilih divisi, lalu pilih level karyawan, jabatan, nama, Jabatannya dikasih title-nya kali, misalnya manajer QA apa staff QA gitu. Oh iya Pak, baik Pak. Biar Di sini memasukkan nomor telepon. Lalu di sini ada memasukkan gaji pokok karena kita akan menghitung bonus. Jadi kita memasukkan gaji pokok. Lalu kita pilih status karyawan. Di sini saya tidak memasukkan tanggal akhir kerja karena dia karyawan tetap. Data berhasil disimpan. Data berhasil disimpan. Sudah tampil ya, Pak. ya. Lalu selanjutnya di sini ada indikator nilai. Untuk mengukur kinerja menggunakan KPI itu dibutuhkan beberapa indikator. Di sini yang ditetapkan yaitu ada 7 indikator. Sasaran kuncinya kedisiplinan karyawan, KPI-nya absensi yang harus dicapai karyawan, bobot 10, target 100. Sedangkan kedua, sasaran kunci kedisiplinan karyawan, KPI-nya keterlambatan setiap karyawan, bobot 15, targetnya 2%. Lalu sasaran kunci kedisiplinan karyawan,
KPI-nya kedisiplinan pengisian logbook, bobot 10, target 100. Lalu KPI sasaran kunci kejujuran, tingkat kejujuran dalam bekerja sesuai dengan penilaian atasan, bobot 10, target 100. Lalu sasaran kunci teamwork, KPI mengerjakan proses produksi sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan, bobot 10, target 100. Yang keenam yaitu skill, terjadinya penyimpangan atau kegagalan produk atau reject, bobot 15, target 2%. Lalu yang terakhir direct labor, yaitu jumlah order produksi yang dapat dipenuhi sesuai target, bobot 30, target 100. Selanjutnya, di sini ada menu hitung karyawan. Kita pilih dulu karyawan mana yang akan kita nilai. Lalu kita tambah. Nah, di sini ada form penilaian kinerja karyawan. Kita masukkan nilai karyawan atau realisasinya. Di sini ada skor dan ada skor akhir. Nah, untuk KPI itu mempunyai dua jenis, yaitu KPI maksimis dan KPI minimis. Untuk yang 2% itu menggunakan KPI minimis. Ya, karena KPI minimis itu realisasi semakin kecil, maka hasil akan semakin bagus. Contoh keterlambatan karyawan. Kalau keterlambatan karyawan kecil, maka nilai akan semakin bagus. Karena itu menggunakan KPI minimis dan rumusnya juga berbeda. Kita masukkan realisasi, contoh 80, 3. Nah, di sini akan otomatis terhitung. Ini skor, yaitu berdasarkan rumus dari KPI, sedangkan skor akhir ini, yaitu KPI dikali bobot dibagi dengan 100. Lalu kita simpan. Lalu kita masuk ke bonus karyawan. Nah, untuk menghitung bonus karyawan yang telah kita nilai tadi, kita select, lalu kita pilih tanggal penilaian, lalu simpan. Nah, di sini sudah terhitung secara otomatis bonus yang akan diterima oleh karyawan yang bernama Lisa. Lalu di sini ada data pengguna, di sini bisa dilihat siapa saja yang bisa menggunakan aplikasi, lalu kita masuk ke laporan. Di sini kita ekspor data Lisa, lalu kita masukkan periode penilaian, periode awal dan periode akhir, lalu simpan, dan akan tampil laporan bonus dari karyawan yang bernama Lisa. Sekian, Pak. Kita mulai sesi tanya jawab. Silakan Ibu Nur. Oke, terima kasih Pak. Saya tertarik dari inputan yang mengisi berapa persen tadi loh. Yang mana Bu? Yang apa? Hitung kinerja ya Bu? Ya, apa hitung kinerja? Yang penginput-input itu loh. Ini ya Bu. Kan? Ini Bu. Nah ini. Yang realisasi itu minimalnya berapa, maksimalnya berapa nilainya memang? Kalau itu tergantung yang menginput, tapi minimal nilainya itu 0 dan maksimal 100. Coba input kalau minus di situ bisa nggak? Minus. Tadi kan antara 0 sampai 100 ya batasannya. Ya, itu bisa. Itu sebenarnya tergantung dari yang menginput data sih Bu, yang menilai. Terus tadi kan maksimal 100. Kalau bikin 200 ke input, masuk nggak? Ke input. Nah, masuk ya? Nah, masuk. Harusnya di realisasi itu kamu kasih batasan minimal dan batasan maksimal di situ. Jadi, kalau dia menginput melebihi dari apa yang sudah ditentukan, itu otomatis dia tidak ke input. Atau biasanya sih kalau yang bagus itu bunyi biasanya tuh di ininya nih, di keyboardnya. Terus kayak tadi angka minusnya tadi tuh
dia otomatis juga nggak akan masuk. Jadi dibuat yang sesimpel itu. Karena kan orang bisa saja salah ngetik. Kayak saya misalnya mau ngetik 20 tapi kebanyakan nolnya, 200 tapi tetap masuk dong. Benar nggak? Ya, Tapi benar, kalau Bu. kita ada batasan melebihi dari yang sudah ditentukan, dia otomatis tertolak. Nih. Karena apa? Saya minta seperti itu. Di sini kan nanti skor ini yang realisasi itu kan mempengaruhi ke skor akhir kan? Dan akan mempengaruhi ke bonus tadi. Oke, coba saya isi 200 tadi, dapat bonus berapa saya? Harus diisi semua dulu, Bu. Ya, ini coba. Anggaplah di atas realisasi semua saya bikin. Oh, di atas realisasi. Nah, tadi kan 100 ya, maksimal ya 101, 102, atau berapapun itulah. Yang penting dibikin melebihi yang realisasi tadi. Ini, Bu. Siapa tadi namanya? Yang terakhir, Bu, yang nomor 4. Berarti bonusnya 5 juta. Iya, soalnya kan kalau bonus itu bisa melebihi gaji pokok, Bu. Nggak selalu sesuai dengan gaji pokok, karena itu di menu data karyawan itu kita menginput gaji pokok. Ya, Jadi tergantung kinerja yang diperoleh. Karena kan skor akhirnya aja nyampe 112. Berarti kalau saya skor akhirnya nyampe 300, gaji saya lebih lagi dong dari 5 juta. Benar nggak? Iya. Nah, itulah yang namanya harus ada batasan inputan tadi di program. Namanya kalau di dalam validasi validasi di dalam laporan atau di dalam pembuatan sistem namanya adalah BPA, Boundary Value Analysis. Jadi kita harus membatasi hasil analisis kita dari minimalnya berapa, maksimalnya berapa untuk mengatasi yang namanya terjadi kesalahan input data. Tuh, kalau kamu nanti misalnya bisa diperbaiki programnya, nanti tolong diperbaiki yang batasan yang tadi saya minta. Karena nanti apa? Kalau tidak dibatasi terjadi yang namanya seperti ini, ya itu nanti kan mempengaruhi juga. Nah berikutnya tadi dari laporan yang kamu buat, mana tadi deh tampilkan laporannya yang udah ada, yang udah muncul mana tadi ya laporannya, ekspor data ya. Nah, ini laporan ini harusnya kan tadi kan antara tanggal sekian sampai tanggal sekian ya. Nah, harusnya yang tadi masuk kan masuk nih, ini belum. Yang tadi dapat 5 juta belum masuk. Tadi kesimpan kan harusnya? Iya, kesimpan, tapi saya memang sengaja membuat terpisah. Soalnya kalau dia terlalu banyak kan fungsi dari laporan itu kan kita untuk mempermudahkan kita untuk tahu nih periode penilaian di bulan ini dapatnya berapa. Jadi kita tinggal pilih periode penilaiannya di bulan apa. Periodenya tadi kan kamu input Lisa yang pertama itu kan bonusnya 3 juta, tapi yang berikutnya yang tadi saya masukkan yang 5 juta itu loh. Kok di sini nggak masuk? Harusnya kan masuk karena dia masih masuk ke tanggal laporan. Di sini nggak ada. Nah, berikutnya yang namanya laporan itu harus ada yang membuatnya. Tangerang tanggal berapa dibuat gitu kan, siapa yang buat, admin kah atau user yang sedang menginput kah, di situ harusnya. Ini ada HR-ku, Bu. Nah itu siapa ya kan? HR-ku. Oh, berarti namanya gitu ya, Bu? Ya iya dong, kan harus jelas siapa yang membuat laporan itu dan ditujukan untuk siapa, apakah ke bagian keuangan ataukah ke bagian HRD manager atau siapa ininya. Karena apa? Nanti kan yang mengeluarkan bonus itu kan ada orang-orang yang terkait gitu. Jadi dia harus divalidasi laporannya.
apakah sesuai atau tidak hitungannya tadi, ataukah ada yang salah input tadi misalnya. Nah itu kan harus jelas, jangan sampai udah di print oke keluarin aja, tapi dia nggak tahu ini laporan ini udah benar atau tidak. Apalagi hubungannya dengan data keuangan, gitu. Karena data keuangan itu harus jelas laporannya, apa ya istilahnya keluar masuk datanya itu harus jelas. Tuh. Berikutnya saya lihat gambar yang ada di use case dengan keterangan gambarnya itu belum ada sinkron atau nggak sesuai lah. Jadi misalnya di gambar namanya login, kamu di situ masukkan data gitu loh. Jadi tolong nanti disesuaikan dan urutannya kalau bisa berurutan gitu supaya gampang nanti ngebaca ininya. Paham nggak, Eva? Catatan saya nanti saya kasih lah ya. Ya Bu, baik Bu. Validasi laporan sudah ya, oke. Oke, itu sih Pak dari saya. Silahkan Pak Yoga. Ya, terima kasih Bu. Dari saya mungkin yang pertama, ini kan kamu bikin ini ya di perusahaan ini. Nah, jumlah pegawainya berapa sih gitu? Untuk Sehingga perlu jumlah dibuatkan. pegawai, saya ini batasan salah saya khusus karyawan produksi Pak. Jadi Iya, jumlah karyawannya pegawainya itu berapa? sekitar 1.000. 1.000. Hmm. Nah, dari 1.000 itu dalam per bulan itu berapa orang yang dikasih bonus biasanya gitu? Rata-ratanya tuh berapa per bulan? Per bulan itu tergantung kinerja dari timnya sih Pak. Iya, rata-ratanya aja. Oh, Berapa? rata-rata Hmm, dia per berapa? bagian contoh balsem gitu. Hmm, Jadi sekitar 80. 80, oke. Kalau itu satu bagian ya. Ya, satu bagian. Nah, di kamu ini ada berapa bagian? Ada sekitar 10 kalau di produksi. 10. Itu banyak juga ya, 10. Tadi udah 80. Jumlah karyawan tadi 1.000. Berarti udah 800 dong kalau rata-rata. Jadi hampir Tapi semua orang dapat bonus gitu ya? dia tergantung itu Pak, kinerja sama Iya, absensinya. Jadi semakin iya, iya. absensinya jelek, dia Enggak. mendapatkan bonus makin kecil. Iya, ya, asumsi saya kan kalau kamu sebut tadi nominal jumlahnya sekian gitu ya. Apa perbagian 10 orang atau berapa tadi 80 yang dapat. Berarti kalau kali 10 bagian kan udah 800-an gitu. Atau 50 orang deh per bagian gitu ya. Kali 10 bagian kan udah 500. Iya. Oke. Kemudian program ini kamu buat pakai apa? Bahasa Pakai pemrogramannya? kenapa Pak? Maaf, Bahasa maaf. pemrogramannya kamu pakai apa untuk Pakai membuat PHP ini? Pak. PHP. PHP-nya kamu buat native PHP atau pakai framework? Pakai framework Iya. Framework apa namanya? CSS Pak. CSS. Oh, bukan itu. Misalnya code igniter yang gitu-gitu. Misalnya Ya, itu. ya Pak. Oke. Kemudian eh, kira-kira kalau ya saya sama seperti Bu Nur tadi ya. Jadi nanti Mbak Eva tinggal baca revisi yang sudah kami berikan di kertas berkasnya ya. Ya Pak, baik. Eh, Sedang mengikuti perkembangan apa di bidang teknologi informasi atau sistem informasi. Kira-kira yang lagi tren tuh apa sih? Beberapa hari ini gitu. Ngikutin nggak? Kalau saya kurang ngikutin Pak kalau untuk teknologi. Hmm, Mbak Eva pakai handphone apa misalnya? Android Android. Versinya versi berapa? Tahu? versi 20. Wah, ngaco itu berarti. Saya kurang paham Iya, Pak kalau oke. untuk Oke. handphone. Selama kuliah, Mbak Eva mata kuliah apa yang paling dikuasai gitu? Yang paling dikuasai. Apa? Kalau saya lebih suka ke manajemen sistem informasi sih Pak. Manajemen sistem informasi. Oke. Kenapa memilih itu gitu? Apa yang Kan menarik
di mata kuliah itu apa yang menarik gitu? Karena saya lebih suka saya suka manajemen Hmm, yang leadership. Jadi saya oke. suka apa ya? Jadi saya suka mempelajari tentang Hmm, manajemen-manajemen yang contoh kayak saya kerja di perusahaan gitu. Jadi saya bisa hmm, sekaligus menerapkan itu. Saya lihat manajemen di perusahaan sudah sesuai atau belum. Gitu oke. Kak. Karena saya tertarik di bidang manajemen sih. Kemudian kalau setelah lulus kira-kira harapannya atau cita-citanya mau seperti apa gitu? Apa mau bekerja di tempat lain atau ingin wirausaha? Kalau Boleh saya di-share ke kami? Ya. Kalau saya pengen kerja di perusahaan dan juga saya tertarik karena saya tertarik di manajemen, jadi saya Hmm, pengen punya usaha sendiri yang saya atur sendiri dan oke, karena saya juga orangnya suka sosial media, oke. jadi saya pengen kayak mempromosikan usaha saya itu lewat kayak Sosial Instagram media, atau oke. TikTok gitu, Pak. Nah, sekarang follower kamu berapa paling banyak tuh di sosial media? Masih Misalnya sekitar 600 sih, Pak, masih dikit. Instagram itu atau Ya, TikTok? Instagram ya. Instagram, Pak. Oke. Terakhir deh. Ini kan ngomongin apa? Bonus ya. Ya. Di tempat perusahaan ini ada nggak punishment-nya gitu? Kan kalau ngomongin reward pasti ada ngomongin punishment gitu ya. Kalau targetnya tidak tercapai, kira-kira punishment-nya apa biasanya? Paling di itu sidak sih Pak, kayak meeting. Sih. Kenapa ditanya Oke. kenapa nggak bisa nyampe Ya. target gitu. Setelah itu ada tindak lanjut ya? Misalnya entah apa Karena kan di ini kan hmm, produksi ya Pak, jadi hmm, nggak bisa di nggak bisa disalahkan orangnya hmm. saja karena terkadang Oke, mesin juga itu berpengaruh di hasil produksi. Kadang seharian itu mesinnya rusak, jadi otomatis itu pekerjaan keteter, produksinya. Oke. ditampung gitu botol-botol jadi mengakibatkan reject juga karena kesalahan dari mesin itu tadi. Oke, siap. Oke, Bu Nur, dari saya sekian. Cukup. Silakan Mbak Eva Oke, diakhiri. Bu Nur ada lagi? cukup Pak. Siap. Silakan ditutup Silakan. dan kemudian diakhiri. Baiklah, terima kasih atas kesempatan dan waktu dari Ibu dan Bapak. Hmm. Semoga eh, hasilnya bisa memuaskan dan mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.